Oke, penjelasannya ada di sini. Nah, sama seperti di pertemuan sebelumnya, Meta Ads. Jadi seperti ada ininya ya, kayak silabusnya atau kurikulumnya, atau kayak ibaratkan tuh penjelasannya, penjelasan materi saat kita belajar di hari itu juga gitu. Untuk sekarang kan landing page ya, Skalef. Jadi ini saya jelaskan secara ringkas saja. Ya pada intinya, Skalef itu adalah satu fitur dia jujur bisa mempersaingi WordPress jujur untuk saat ini Skalef mendominasi di Indonesia gitu. Beda hal di luar. Kalau di luar masih kebanyakan mayoritas orang menggunakan WordPress seperti itu. Oke, langsung aja. Ini mungkin saya singkat-singkat aja ya. Meta Ads, pertemuan ke-6, membuat landing page menggunakan Skalef. Landing page adalah halaman web khusus yang dibuat dengan tujuan utama untuk mendorong pengunjung melakukan tindakan tertentu, conversion, seperti membeli produk, mendaftar, mengisi formulir, atau mengunduh sesuatu. Berbeda dengan homepage, beranda situs yang berisi banyak informasi umum. Landing page biasanya lebih fokus, singkat, dan langsung ke inti penawaran tanpa banyak distraksi atau lebih tepatnya ke straight to the point. Kenapa straight to the point? Ini saya tambahin sedikit ya. Kenapa straight to the point? Karena jujur, kalau saat ini ya, karena algoritma Meta kan pasti berubah terus ya. Terserah orang ada yang percaya, ada yang enggak itu terserah masing-masing, preferensi masing-masing. Cuman jujur, untuk sekarang atau detik ini juga, mungkin sampai ke depannya ya, sampai nanti berubah lagi. Detik ini, saat ini, untuk landing page usahakan jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena orang sekarang sudah mulai malas membaca, jadi lebih tepatnya dibuat singkat tapi ngena gitu. Bahasanya straight to the point. Di atas dikasih headline, deskripsi singkat, gambar, CTWA, CTA sebutannya, CTA dan ada button WhatsApp dah gitu aja. Jadi nggak usah terlalu panjang. Kalau dulu landing page boleh panjang nggak apa-apa karena emang orang-orang masih pada suka. Nah di era sekarang, jujur rata-rata tuh orang mungkin males nge-scroll, males baca ya. Jadi tuh dia pasti bacanya ke inti-intinya aja seperti itu. Jadi nanti akan saya ajarkan cara membuat landing page yang bagus biar mengefisiensikan hasil leads kita gitu. Iklan menarik perhatian, landing page mengubah perhatian jadi tindakan. Satu, struktur landing page ya ini ya, headline yang ngehook pasti ini pasti. Subheadline penjelasan singkat, gambar visual yang menarik. Nah, ini saya jelasin secara terperinci ya, ini saya nggak bakal ngikutin ini teks-teks yang ada di sini. Headline yang hook fungsinya untuk apa? Headline yang hook itu fungsinya di paling atas landing page. Jadi otomatis saat orang buka landing page kita, pertama kali yang dilihat itu apa? Pasti teks yang di paling atas. Pasti semua orang saat buka halaman landing page, teks yang di paling atas tuh. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu semuanya sering membuka landing page iklan, pasti tiba-tiba langsung muncul teks yang gede di paling atas. Nah, itu usahakan dibuat yang ngena atau straight to the point ke produk kita atau produk yang kita ingin jualkan seperti itu. Subheadline atau penjelasan singkat. Biasanya ini berfungsi untuk kayak menjelaskan produk kita secara singkat aja. Jadi nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu lebar. Singkat, padat, dan juga jelas. Gitu. Lalu yang ketiga, gambar atau visual yang menarik. Balik lagi, kalau untuk gambar preferensi masing-masing ya. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan apa kalau sekarang tuh banyak AI ya, AI kayak ideogram dan juga ChatGPT itu banyak, boleh silakan nggak apa-apa. Yang penting masih bersangkutan sama produk kita yang ingin kita iklankan menggunakan landing page seperti itu. Oke, yang kedua, struktur landing page. Benefit, keunggulan, bullet point. Nah, ini mungkin saya nggak bakal baca ini ya, jujur. Misalkan kita beriklan menggunakan landing page, rata-rata hasilnya pasti lebih rendah dibandingkan menggunakan CTWA. Kenapa? Pasti banyak yang bertanya, kenapa Mas? Karena bedanya CTWA sama landing page adalah CTWA langsung ke WhatsApp. Landing page disortir dulu ke halaman landing page kita. Nah, otomatis orang yang masuk ke halaman landing page kita, lalu saat diklik nanti halaman landing page kita, lalu dia baca-baca tuh, baca-baca mengenai produk kita, headline kita, semuanya, gambarnya, lalu dia tertarik nih masuk ke WhatsApp. Otomatis itu red dapat closingnya ya, ini closingnya ya, closingnya red closingnya mungkin 70 sampai 80% seperti itu. Tapi balik lagi, jujur untuk saat ini juga, detik ini juga,
beriklan yang paling efisien adalah menggunakan teknik prospek atau landing page seperti itu. Asal settingannya bener aja gitu. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya ada iklan cara beriklan LPWA, nanti saya jelasin lah ya, nanti di pertemuan berikutnya aja. Social proof atau bukti nyata, testimoni, screenshot. Nah, kalau ini bebas, boleh dikasih testimoni, boleh enggak. Kalau untuk testimoni misalkan ada ya boleh sisipin aja. Caranya sisipin di Skylive itu yang penting berbentuk gambar. Jadi nanti tinggal ditaruh aja, nanti langsung saya praktekin aja. Aman kok, gampang. Call to action atau CTA, arahkan pengunjung untuk segera bertindak. Nah, CTA ini sebenarnya penentu orang ingin melanjutkan ke WhatsApp atau enggak ini CTA nih. Contoh, saya buka landing page orang ya. Terus saya lihat nih, otomatis saat saya buka landing page orang, paling atas adalah headline. Pasti rata-rata seperti itu, headline, deskripsi, gambar, terus penjelasan produknya. Nah, baru di bawahnya ada button WhatsApp. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu perhatiin dengan baik ya, setiap di atas button WhatsApp ada CTA yang menarik. CTA yang menarik itu apa? Contohnya, dia iklannya atau bukan bukan iklan, produknya di landing page travel haji dan umroh contohnya. Pasti rata-rata di atas button WhatsApp ya, di atas button WhatsApp. Jadi saat dia mengeklik button WhatsApp, otomatis dia akan melihat secara tidak langsung tuh CTA-nya. Rata-rata biasanya dapatkan cashback 20% jikalau misalkan order sekarang gitu contohnya. Contohnya lagi misalkan produknya tas ya, tas nih, tas. CTA-nya pasti rata-rata beli satu gratis satu gitu contohnya. Kalau enggak beli satu bonus baju contoh seperti itu. Jadi CTA itu adalah penawaran produk biar orang semakin tertarik dia mengeklik WhatsApp kita atau WhatsApp yang ada di landing page kita seperti itu. Lanjut ya. Hashtag 3, struktur landing page. Detail program, penjelasan lengkap, format jadwal durasi semuanya, from pendaftaran, tombol aksi, singkat dan mudah. Kalau untuk Skylive bisa juga menggunakan pendaftaran, cuman saran saya lebih bagusnya lagi setiap di landing page ditarik ke WhatsApp. Kenapa? Ditarik ke WhatsApp. Jadi kita punya kolam data nih, sebutannya kolam data si customer tersebut. Jadi suatu saat kalau misalkan pun tidak closing di hari itu juga, kita bisa follow up di besokannya atau besokannya atau besokannya. Karena apa? Karena kita sudah punya kolam datanya seperti itu. Jadi saran saya kalau beriklan menggunakan landing page, tetap nomor satu ke WhatsApp aja gitu. Yang penting funnelnya dari iklan, funnelnya ke prospek, dari prospek funnelnya ke landing page, dari landing page funnelnya ke WhatsApp kita gitu. Baru dari WhatsApp kita closingin kayak gitu contohnya. Bagian penutup yang meyakinkan. Tekanan kembali alasan untuk bergabung sebenarnya. Contoh kesempatan ini terbatas. Kayak itu. Sesi praktek. Oke, ini udah ya mentok nih. Ini adalah salah satu apa ya? Apa ya? Saya juga bingung ya. Saya juga baru kali ini nih kasih kayak gini-gini nih. Salah satu apa ya? Kurikulum mungkin ya, kurikulum ataupun silabus ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau yang paham kan silabus seperti ini contohnya atau kurikulum sebenarnya sih kayak gini sih nggak terlalu berpengaruh ya. Yang penting mah praktek dan hasilnya bagus seperti itu intinya gitu. Percuma ininya bagus tapi saat dipraktekkan amburadul gitu makanya jujur kalau saya gini ya cuma saya ngikutin aja lah nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita praktekkan bareng-bareng. Ini saya close-closein aja ya seperti biasa. Bisa udah record belum ya? Bisa full screen. Skylive bisa. Nggak bisa Pak, Skylive untuk landing page saja. Rekaman ada ya Pak? Oke, saya lanjut ya, back to topic. Gimana caranya kita? Yang paling pertama daftar dulu ya. Kita ketikkan aja, ketik Skylive. Nggak usah pakai www, Skylive aja, nanti dia bakal muncul paling atas tuh ya. Skylive, High Performance LP Builder. Nah ini ya, Kak. Nah seperti ini ya, login, perisai. Nah ini banyak nih, itu register ya, banyak nih. Karena di sini sudah dikasih tahu semua nih. Dan untuk membuat akun baru di dalam Skylive, itu harus top up minimal minimal ya 20.000 untuk di awal seperti itu. Nanti kalau udah 20.000 nanti kurang lebih dapat tiga kuota buat landing page kalau nggak salah. Nah itu untuk awalan. Nanti kalau untuk bayar bulanannya nanti kita cek bareng-bareng aja.
Nah, ini coba ya, ini segera tuh ya, register. Oke. Contohnya, ini saya nggak punya ya, di Gmail ini saya nggak punya landing page ya. Landing page Kalev ya, jadi kita register bareng-bareng nih, register now. Nah, ini ya full name. Full name, nama lengkap. Ya, kalau saya kan menggunakan Gmail ini, berarti Adivi aja. Adivi titik terang kreatif. Nah, ini ya. Dan usahakan datanya harus sesuai. Kenapa? Karena nanti bakal di Gmail kita gitu. Dan juga setiap mengisi email, nomor handphone diusahakan di Gmail dan juga nomor handphone aktif gitu. Jangan sampai tidak aktif. Adivi titik terang kreatif. Nah, emailnya saya menggunakan email TTK ya. Adivi titik terang kreatif @gmail.com. Oke, passwordnya apa passwordnya ya? Oke, adivi titik terang kreatif @gmail.com. Adivi titik terang kreatif. Oke, register. Sudah Pak. Mas, ada nggak aplikasi yang free? Skylive gratis, jadi cukup bayar di awal aja 20.000, nanti dapat kuota 3 kali bikin landing page seperti itu. Ya kalau misalkan Bapak Ibu semuanya pengen gratis, ya udah gunakan USP aja nggak apa-apa, boleh sah saja. Cuma nanti jujur ya ini jujur kan apa ya pendapat orang boleh beda boleh sama ya. Jujur kalau saya untuk WSP landing page kurang efektif. Kenapa? Yang pertama dia coding script, jadi kita nggak bisa ganti dadakan. Itu yang pertama. Kalau di Skalev kita bisa ganti dadakan gitu. Dan juga yang kedua untuk tampilannya, menurut saya ya, ini menurut saya nih. Jadi pendapat orang boleh beda-beda ya. Menurut saya lebih bagus Skalev. Kenapa? Karena Skalev untuk tampilannya atau fiturnya 11, 12 kayak WordPress. Persis banget, tinggal drag and drop. Lebih simple, lebih efisien, dan hasilnya lebih bagus. Gitu. Oke, Mas, saya lanjut ya. kalau Skalef itu hanya untuk landing page saja atau kita bisa bikin kayak bio profile kita, terus di bawahnya kayak produk-produk kita atau gimana, Mas? Kalau untuk Skylab itu lebih tepatnya landing page saja, Pak. Cuman bisa yang kata Bapak bilang tadi, dikasih. Jadi sebenarnya kayak WordPress persis. Jadi nanti yang kata Bapak bilang kan Bapak kasih profilnya ya, misalkan foto Bapak, profil Bapak, terus di bawahnya produk-produk Bapak, boleh kayak gitu, sah-sah aja nggak apa-apa. Tapi balik lagi, Pak, Skylab bagusnya untuk beriklan gitu. Jadi kalau misalkan tidak beriklan, kurang efektif kalau misalkan beli Skylab atau menggunakan Skylab seperti itu, Pak. Verifikasi dulu ya. Nah, kenapa saran Oke. saya emailnya harus yang aktif karena dia akan meminta verifikasi. Dan juga nanti di sini di Skalev itu saya juga lupa ya karena saya bikin akun tuh udah lumayan lama. Nah, untuk Skalev bikin akun baru tuh kalau ya nanti disuruh foto KTP sama Mas, selfie. Mas Abdul, Apa? tadi Ya, passwordnya diisi apa passwordnya? kenapa, Pak? Tadi passwordnya diisi apa? Itu passwordnya masing-masing, Pak. Terserah Bapak itu masing-masing password Otomatis ya, Bapak. password otomatis. Kenapa? Tadi bagian Pokoknya password diisi apa? pokoknya di bagian password diisi aja, bebas apa yang terserah Bapak, dan jangan lupa dikasih simbol satu. Contohnya, laptop Acer 123, terus dikasih simbolnya pagar gitu contohnya. Passwordnya bebas, preferensi Bapaknya. Kok masa ya password Bapak tapi saya ngasih tahu jangan Pak gitu. Jadi password masing-masing Oh, aja. tadi kan muncul kodenya dirubah ya? Kenapa Pak? Nggak usah, langsung aja. Pokoknya nanti Oh, kalau kita langsung. isi nama, pertama kan tadi kolomnya nama kita. Ah, Terus yang kedua email. email. Nah, yang ketiga Ah, password. Passwordnya bebas, password apa aja boleh, terserah Bapak. Boleh disamain sama password Gmail Bapak, password Facebook boleh apa aja gitu. Nanti kalau sudah otomatis akan tampilannya seperti ini nih nanti. Pokoknya disuruh verifikasi ke Gmail gitu. Kalau udah ada kayak gini, tinggal buka aja Gmailnya. Nih, nanti buka Gmail nanti muncul dari Skalev tuh. Skalev. Email verifikasi @skalev. Tinggal dibuka, terus baru verifikasi email. Kalau sudah, nanti tampilannya seperti saya ini tuh sama. Sama kok. Nah, ini nama bisnis ya. Ini sih cuma nama doang ya. Jadi ini tidak berpengaruh ke hasil, nggak ngaruh. Ini cuma patokan-patokan aja. Divi titik
terang. Tenang, saya akan ngajarinya pelan-pelan. Tapi sebelumnya, saya cara ngajarinya gimana? Terlalu buru-buru? Apa pas? Apa terlalu lambat? Kalau boleh sarannya, Bapak Ibu semuanya. ADV, titik terang kreatif. Langit sedikit Mas Abdul. Cukup. Kenapa, Pak? Cukup, Mas. Lanin sedikit. Oke, siap, aman. Makasih, Pak. ADV, Terlalu cepat, titik Pak. terang kreatif. Nah, ini ya. Kalau kita bikin nama bisnis, nanti otomatis subdomainnya bakal terbuat dengan sendirinya. Subdomain ini apa? Nanti pokoknya nanti saya kasih tahu subdomain itu apa. Intinya subdomain itu adalah nanti si Skalef bakal ngasih linknya berbentuk ini. Tapi biasanya ada Skalefnya. Contoh nih, https://skalef titik adv strip titik terang kreatif.com seperti itu contohnya. Pokoknya nanti ini sudah dibuat default dari sananya. Kategori bisnis, kita isi, saya layanan periklanan, contohnya deskripsinya singkat aja. Saya menjual berbagai produk digital. Nah, saya menjual berbagai macam produk digital. Nomor telepon, nomor telepon yang mana ini? Bentar ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya bingung nih pakai nomor yang mana nih. Sebentar ya, saya pakai nomor ini aja deh. 0858 Alamat bisnisnya Kota Bekasi atau lebih tepatnya Bekasi Utara. Nah, dia ada kecamatan. Berarti ini Kota Bekasi. Terus kecamatannya Bekasi Utara. Bekasi Utara. Nah, ini dia nih ya. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebenarnya sih kalau daftar sih gampang ya. Tinggal daftar-daftar aja. Tinggal diisi aja yang perlu diisi. Kode posnya berapa nih kode pos? Bentar ya, saya cek dulu ya. Kalau bisa isinya harus sesuai semua ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jangan sampai salah. Bentar ya, saya ngecek dulu. TTK berapa kode posnya? 17142. 1717142. Nah, ini ya. Nah, ini seperti biasa di situ ya. Nama bisnis. Ini tidak berpengaruh ke tampilan, tidak berpengaruh ke hasil. Ini cuma hanya nama-nama aja. Nama nanti otomatis sudah dibuatkan subdomainnya. Untuk kategorinya bebas. Deskripsinya juga bebas. Nomor telepon pastinya harus nomor telepon yang aktif ya. Alamatnya, kecamatan, dan kode posnya. Kalau sudah buat bisnis. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah dashboard di Skalef nih, seperti ini dashboard Skalef nih, itu ya. Jadi simple aja tuh, simple dan cara menggunakannya gampang. Nah, kalau misalkan akun baru yang baru pertama kali daftar, nanti di atas sini ada hijau-hijau tuh. When to accept payment via virtual account, QRIS dan e-wallet, verify your profile. Tinggal diklik aja. Kak, kok saya nggak dapat itu ya? Nggak dapat apa? Email. Email ya? Mungkin emailnya salah Pak. Coba kalau email harus sesuai, gede kecil harus sesuai ya Pak. Terus juga kalau misalkan nggak muncul, Bapak ke Gmail ya. Bapak ke Gmail. Nah di sini di refresh aja Pak. Emang dia kadang masuknya suka delay. Entah 2 menit, 3 menit, 1 menit, 5 menit seperti itu Pak. Jadi di refresh aja Pak. Nanti pasti muncul. Oke, Gitu, oke. itu Pak ya. Jadi belum Oke. bisa ngikutin kakak di soalnya belum registrasi, belum Oh ya siap, verifikasi. siap aman Pak. Aja. Oke. Oke, saya lanjut ya nih ya tuh. Tadi kan saya ulang. Otomatis kalau kita sudah daftar tadi, sudah mengisi nama bisnis, nomor telepon, alamat, langsung tampilannya seperti ini tuh. Ini adalah dashboard Skalef ya. Dashboard Skalef nih seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita daftarin dulu ya. Di paling atas sini, semua akun baru pasti ada nih. Hijau-hijau pokoknya. When to accept payment. Nah, tinggal klik aja. Gimana? Nah, terus di scroll aja nih. Ini bebas, boleh dibaca, boleh nggak apa-apa. Di scroll ke bawah, di scroll nih. Di sini ada top up ya, top up 20.000 nih. Di awal harus top up 20.000.
karena untuk mengaktifkan akun kita gitu, biar aktif. Nah, baru nih contoh top up. Nah, nih di sini nanti disuruh foto selfie menggunakan laptop ya. Nih kayak gini ya, sama kok, semuanya sama. Saya sama Bapak Ibu semuanya sama kok, nggak ada bedanya. Jadi ini Mas, sudah diisi ya. boleh nanya? Boleh, boleh Pak. Sambil nanya. Kemarin saya nyobain masih gratis ya? Ya, Masih gratis kemarin nyobain nggak bisa. Kalau nggak bayar gitu masih bisa itu kayaknya 3 ya. 3 ya, bener 3 Pak. 3 doang Pak. Habis itu nanti bayar, disuruh bayar. Oh Gitu. iya iya. Suruh bayar Nah, habis. dia centang, tapi sebelumnya pasti udah harus didaftarin dulu ya Pak. Misalkan, takutnya Bapak Ibu semuanya bingung nih, belum didaftarin. Kalau belum didaftarin seperti ini ya, kita belum masukin verifikasi data kita, tidak bakal bisa kita bikin apa-apa gitu. Jadi, saran saya harus didaftarin dulu, ikuti langkah-langkah yang tadi sebelumnya. Nanti otomatis seperti ini ya tampilan itu ya. Langkah-langkah verifikasi itu ya, banyak ya. Pengisian data diri itu. Nanti kita disuruh masukin nomor induk. Nik, pokoknya nik lah, pokoknya nik, KTP nik. Nah, ini centang, lanjutkan verifikasi. Nah, ini ya, nama lengkap sesuai KTP, input nik, nomor telepon yang aktif, email, dan juga tanggal lahir. Kalau sudah di continue, nanti otomatis tampilannya akan seperti ini. Ini saya nggak bakal saya isi ya, karena udah saya isi data-data saya. Nanti ini kalau sudah di continue, otomatis tampilannya akan seperti ini nih, tuh seperti ini. Ini sudah aktif, sudah tidak ada hijau-hijaunya tuh ya di atas, tuh tidak ada hijau-hijaunya, sudah kosong. Tapi ini cuma bisa bikin 3 halaman landing page doang, yang tadi Bapaknya sampaikan atau Mas sampaikan barusan. Kalau akun baru dia dapat kuota 3. Nah, kalau ingin menambahkan kuota, bayar. Harganya 47.000 kalau nggak salah 1 bulan. Intinya, kalau sudah didaftarkan ini semua, continue, nanti langsung akan masuk seperti ini. Otomatis nanti, dengan pokoknya habis dari daftar ini semua, continue, nanti kita disuruh selfie dulu nih, selfie. Habis selfie, barulah nanti masuk seperti ini tampilannya. Ini berarti sudah di ACC, data kita sudah diverifikasi oleh Skalef seperti itu. Data maupun Gmail maupun nick kita seperti itu. Ini sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu untuk cara mendaftarnya? Rekamannya ada Pak, aman. Pakai KTP ya kak ya? Kenapa Pak? Pakai isi KTP segala macam ya? Waduh. Untuk KTP nggak usah, jadi KTP nggak usah difoto. Kita tinggal isi nick-nya aja nih. Di sini nick-nya. Oh, ya Nih. kalau mungkin kalau foto KTP mungkin saya nggak jadi nih. KTP nggak usah, jangan. Pokoknya Ya. kita ngisinya full ngisi. Paling nanti kalau foto, nanti kita cuma selfie doang dari laptop ataupun komputer. Nanti sehabis ini di continue, nanti kita disuruh verifikasi muka nih, verifikasi wajah doang gitu Pak. Nanti kalau habis verifikasi wajah seperti ini tampilannya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut nih? Satu nick bisa untuk berapa akun, Mas? Kenapa? Satu NIK bisa untuk berapa akun? Saya kurang tahu ya, mungkin 1 kayaknya Pak. Jujur saya kurang tahu karena saya juga belum pernah mencoba ya. Jadi mungkin 1 sih Pak, nggak bisa lebih. Sekali ini program. Skalepnya nggak bisa lanjut, kenapa Mas? Kenapa Pak? Ini skalepnya nggak bisa lanjut, kenapa ya? Ya, Bapak Dean ya, Bapak Dean ya. Ini saya share tuh di laptop saya. Kenapa tuh Pak? Untuk kepakai emailnya Nggak bisa tuh. lanjut, Emailnya kenapa ya juga sampai di kepake, situ Pak. pas Coba diusahain emailnya jangan pernah mendaftar di Skalep. pas ini diklik register nggak bisa lanjut. Nah, berarti itu emailnya sudah terdaftar, Pak. Coba Bapak langsung login aja, ingat-ingat passwordnya. Kalau lupa password aja, Pak. Seperti itu. Ini password udah bener. Coba Pak, di lupa password aja, Pak. Skalef bagus untuk iklan, OSP bagus untuk apa? Skalef itu bagus untuk landing page ya. Sebenarnya Skalef itu bukan punya TTK ya, jujur. Skalef itu punya orang, kita beli ke orang. Jadi Bapak Ibu semuanya bukan beli produk Skalef ke TTK, bukan. Skalef itu punya orang dan emang udah terkenal Skalef ini produknya. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu WordPress, nah 11-12 kayak Skalef gitu. Makanya jujur, yang ngebuat Skalef ini dia pinter orangnya. Kenapa pinter? Karena dia bisa menandingi template WordPress gitu. Cuman harganya lebih murah jauh seperti itu. Jadi kalau untuk landing page jujur bagusan Skalef, tapi kalau WSP bagusnya untuk SEO seperti itu Pak. Izin lab ya, siap Pak Rudi.
Baik, saya lanjut ya. Jadi otomatis tampilannya seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, bisa bikin landing page sebanyak 3 kali maksimal. Itu mentok. Caranya gimana? Di kiri sini ada banyak button nih pilihan tuh. Home, Insight, Produk, Landing Page, Order, Ads, WhatsApp, Store, Customer. Landing page dong pastinya, karena kan kita cuma berfokus ke landing page saja. Jadi kita untuk Skalev ini, saran saya nggak usah ke yang lain-lain dong. Misalkan pengen tahu, pengen cari tahu apa, nggak usah. Intinya Skalev untuk membuat landing page saja, udah gitu. Jadi nggak usah bikin yang misalkan, Mas saya pengen nyari tahu dong Skalev ini fungsinya selain buat landing page apa? Jangan, udah nggak perlu gitu-gitu. Jadi intinya Skalev berlaku untuk membuat halaman landing page biar bagus saja hasilnya. Oke, langsung kita praktekin ya. Ini ya landing page, diklik landing page di kiri sini kolom landing page buka. Nah, terus di atas sini tambah landing page nih ya, tambah landing page. Di sini ada banyak pilihan, sales page, checkout page, import dari Berdu, import sesama Skalev, blank page. Yang pastinya paling bawah ya, blank page nih. Karena kita membuat dari dasar, dari nol banget, dari kosong sampai jadi kita isi. Nah, ini blank page ya, blank page. Belum share screen, Mas. Kenapa, Pak? Belum di share screen. Udah, Pak? Emang belum ya? Udah, Pak, udah. Sudah, Mas. Udah ya. Nah, Oke. kalau tadi dipencet blank page-nya, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Wah, ini banyak coretan ya. Bentar ya. Saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, kalau tadi sudah milih yang blank page, dia blank page itu adalah kosong ya, satu halaman kosong, di mana kita di sini mengedit dengan sendirinya nih, di sini nanti. Nah, di sini jujur ini seperti WordPress, kenapa? Sama tuh, tinggal drag and drop nih, banyak komponen, tinggal dipilih komponennya, nanti kita tinggal drag and drop, drag and drop, drag and drop, udah gitu doang. Jadi lebih simple dan lebih efisien dibandingkan dengan WordPress, karena WordPress sedikit sulit juga gitu. Oke, langsung ya, saya praktekin ya, pelan-pelan ya. Yang pastinya kalau ingin membuat suatu landing page, kan pastinya kita harus punya produk ya. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba datang, nggak punya produk, bikin landing page. Buat apa? Percuma gitu. Jadi saran saya, kalau kita ingin membuat landing page, jadi struktur iklan itu, sebelum kita beriklan, kita bikin dulu kontennya atau gambarnya. Itu harus wajib. Kenapa? Jadi ritmenya atau alurnya, pertama konten gambar. Konten gambar seperti ini ya. Nih, ini konten gambar. Ini yang saya bikin nih. Ini konten gambarnya ya. Ini konten gambar ya. Atau ads image. Itu yang pertama. Kita harus mempersiapkan ads image atau konten gambar. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita beriklan menggunakan prospek ataupun landing page, ya pastinya kita harus bikin landing page dulu. Berarti habis gambar kita bikin landing page dulu. Nah, kalau landing page sudah jadi, barulah kita bikin iklannya. Jadi alurnya seperti itu. Kita bikin kontennya, kita bikin landing page-nya, kita bikin iklannya. Seperti itu alurnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba bikin landing page, nggak tahu produk, bingung, nggak usah, jangan gitu. Mendingan ke CTW aja gitu. Jadi saran saya, kalau kita ingin membuat landing page, yang pastinya kita harus punya produk, dan sebelumnya kita sudah membuat konten atau ads image gambarnya, itu bebas ya, bisa dari chat, bisa dari AI, bisa dari Canva, bisa dari Figma, dan juga lain-lainnya. Contohnya saya ingin membuat landing page ini ya, produknya ya. Kelas Meta Ads, contohnya ini ya, kelas Meta Ads ya. Ini gambar satu ya, oke, cukup satu gambar aja, nggak usah banyak-banyak. Balik lagi ke sini, bukan sini dia. Nah, di sini ya, tambahkan komponen baru. Ini kalau bisa dilihat, ini masih kosong banget halamannya. Nanti bakal kita rubah semenarik mungkin biar orang tertarik saat membuka landing page kita. Nih ya, tuh masih kosong. Bisa dilihat ya tuh. Sini saya scroll atas bawah, kosong banget. Di kiri sini ada tambahkan komponen. Ini kalau kita klik, nanti dia akan ada pilihan lagi nih, teks, gambar. Intinya, ini saya kasih apa ya? Saya kasih ringkasan biar Bapak Ibu mudah paham. Intinya landing page itu kita fokus ke teksnya dulu aja. Yang paling pertama ya, teks. Jadi usahakan di atas teks, baru nanti kita sisipkan gambar.
baru teks lagi, baru button WhatsApp dan juga CTA-nya. Seperti itu. Jadi intinya kalau membuat landing page itu nggak usah pusing-pusing. Yang penting teksnya udah ada, tinggal di copy teksnya, dipaste. Kalau nggak percaya, langsung saya praktekin. Ini saya buka ChatGPT ya, ChatGPT. Kenapa Skylive mudah? Nih, langsung saya praktekin. Kan iklan saya, produk saya kan kelas Meta Ads contohnya ya. Produk saya kelas Meta Ads. Jadi saya tinggal yang paling pertama kita bikin prompt di ChatGPT adalah buatkan saya copy rating yang strong hook untuk produk saya kelas Meta Ads. Contohnya, ini aja ya kelas Meta Ads ya. Nah, ini enter. Jadi kita tinggal copy paste aja, udah nggak usah pusing-pusing kita ngetik-ngetik, nggak perlu. Makanya fungsi ChatGPT jujur sangat bagus sih, sangat membantu ya. Nih seperti ini ya contohnya nih ya. Oh ini dia dikasih pilihan lagi nih, gaya FOMO, hard selling, gaya edukasi, gaya authority, social proof, gaya pain point. Oh inilah, saya mau nomor 4 lah. Biarin langsung straight to the point. Kalau yang udah sering iklan, oke ini ya. Kenapa saya pilih nomor 4? Karena ini langsung ke intinya tuh, capek iklan, jalan tapi nggak closing, bingung optimasi ads manager yang ribet. Nah, kalau yang lainnya kurang aja tuh, bukan sekedar teori, bayangin, jelek. Gaya FOMO apalagi jelek. Jadi yang paling bagus ini nomor 4 nih jujur, langsung ke intinya. Jadi kita langsung kenain orangnya gitu. Oke, saya tadi kan ini udah dibikin nih ya, copy ratingnya udah dibikinin. Barulah kita tinggal copy paste aja. Ini langsung saya contohin ya. Capek iklan, jalan tapi nggak ada closing, budget habis, order nggak nambah, bingung sama ads manager yang ribet. Oke, ini saya copy nih semuanya ya. Saya copy. Balik lagi ke Skylive. Tadi ini kan kosong ya. Kita tambah komponen baru. Di sini banyak pilihan ya, tuh banyak pilihan. Sebenarnya sih dikit ini, beda hal dengan WordPress. Kalau WordPress bisa lebih banyak lagi. Kalau ini dikit, makanya lebih enak. Nah, kita fokus ke teksnya dulu aja. Jadi teks, gambar, teks lagi, baru ke button WhatsApp. Teks ya, pertama teks. Nah, ini muncul seperti ini, ditaruh di sini, ditaruh di kiri sini ya. Nah, ini tinggal saya paste aja, tuh seperti ini. Ini tampilannya jelek, kenapa? Karena simpel banget. Kita edit semenarik mungkin. Gimana caranya? Kalau misalkan Bapak Ibu pernah main Canva, persis kayak Canva ini, persis banget. Di blok dulu semuanya, terus dikasih bold, terus dikasih stylenya Poppins. Kalau untuk style ini bebas ya, mau Poppins, mau ini bebas. Kalau saya biasa Poppins ya, Poppins. Terus ukurannya biasanya saya gedekan sedikit, jangan normal, biar mantap. 16, 24, 24 boleh lah, 24 lah, bagus nih, 24. Oke, seperti ini, oke sudah satu. Nah ini masih kurang, kenapa? Karena biarin lebih menarik lagi, saya ganti teksnya, saya ganti teks warnanya. Saya contoh mau warna di sini ya, di atas sini ada pilihan. Ini style warnanya atau warna ininya, warna dasarnya. Yang ini backgroundnya. Ini contoh nih merah. Terus backgroundnya hitam nanti seperti ini. Tuh. Jadi kalau misalkan sering menggunakan Canva sih seharusnya tahu. Cuman saya nggak usah saya kasih background, saya kasih simple-simple aja. Nah seperti ini contohnya. Ini yang pertama. Terus kita balik ke ChatGPT lagi. Tenang, kamu nggak sendiri. Oh, ini boleh nih. Ini saya copy. Nah, ini button yang pertama sudah selesai atau komponen yang pertama sudah selesai. Di scroll aja ke bawah. Tuh, ada tambah komponen baru ya. Jangan lupa nih. Jadi di setiap kita membuat komponen, kita bisa bikin komponen sampai seterusnya. Tambah komponen baru.
yang sudah saya sampaikan, kita fokus ke teks-teksnya dulu aja. Yang penting sekiranya udah bagus teksnya, tapi jangan terlalu panjang, barulah kita kasih sisipkan satu gambar. Nanti deskripsi mengenai produk kita, baru dikasih CTA, barulah dikasih link WhatsApp atau button WhatsApp. Nah, seperti ini ya, tenang. Ini saya biasa, saya edit-edit dulu pelan-pelan, pelan-pelan aja kalau main skala ya, pelan-pelan. Pinch, dan di bold, dan di tengah-tengah. Jujur kalau ngedit preferensi masing-masing ya, Bapak Ibu semuanya. Saya yakin pada bisa kok ngedit, insya Allah mah. Mudah kok ini. Nggak sulit-sulit banget. Seperti ini ya, bolehlah seperti ini. Cuman yang ini mungkin saya gedein sedikit nih. 36 biar gede. 32. Nah, seperti ini. Capek iklan, jalan tapi nggak ada closing, budget habis, orang nggak nambah, bingung sama ads, manajer ribet. Tenang, kamu oke nih boleh. Ini saya kasih warnanya, contohnya warna kuning. Jelek ininya, ini warna merah, biru lagi. Oke, biru lagi nggak apa-apa. Ini teksnya kurang bagus, saya minta buatin lagi ya. Kurang bagus ini headline-nya. Yang Oke, ini saya pilih dulu ya headline-nya. Usahakan headline bikin sebagus mungkin ya. Karena orang saat membuka landing page, pasti dia pertama kali ngelihat adalah headline-nya. Jelek. Kurang bagus. Buat lagi. Jujur yang ini headline-nya jelek banget ini. Kurang kurang enak. Jadi saya meminta dibuatkan dulu aja. Diberi iklan jelek-jelek semua ya. Jelek. Buatkan yang lebih aku. Bikin iklan auto profit meski model receh. Boleh di nih. Nah, ini ya. Kita kasih live lagi. Nah, kalau misalkan di atasnya mau ditambahin, ini mungkin saya ganti dulu ya. Ini saya copy dulu aja. Saya taruh di notepad, saya simpan di notepad, nanti saya taruh di bawahnya. Ini bagus nih. Ini saya kasih tahu ngeditnya nih. Paste, saya bold, ukurannya saya besarin, G2, saya taruh di tengah-tengah, 40. Oke, boleh. Terus ininya saya kasih merah, background teksnya saya kasih kuning. Nah, merah, teksnya saya kasih kuning. Masuk seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini adalah headline. Bikin iklan auto profit meski model receh. Nah, ini sudah. Lalu yang bawahnya tadi ini saya edit sedikit ya. Tenang, kamu nggak ini jelek. Saya pakai ini aja. Ini bagus tadi. Tinggal copy paste aja. Simple. Ini ya. Nah, ini saya kasih Poppins lagi. Pokoknya saya udah pecinta Poppins, jadi apa-apa harus Poppins. Terus saya kasih ukurannya, ukuran fontnya 24, kalau gede 18.
Boleh deh, 16 apa? Bagus 16 biar dia sama rata. Nah, gini aja. Dan jangan lupa di atas sini ada 3 pilihan ya. Ini adalah desktop yang paling kiri, terus yang kedua iPad, dan yang ketiga yang paling kanan handphone. Nah, usahakan pilihannya ke handphone karena rata-rata orang bukanya di handphone, bukan di komputer, laptop ataupun tablet. Lebih kebanyakan orang buka landing page di handphone nih, paling kanan sini. Oke, sudah. Lalu ke tambah komponen lagi. Teks lagi. Saya pilih lagi tadi ya, coba. Nih boleh nih, tenang. Tapi taruh di sini komponen yang baru. Tenang. Terus saya kasih Poppins, saya bold, terus ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini saya enter. Kenapa saya enter? Karena yang ini nanti mau saya edit nih. Ctrl A, ditaruh di tengah-tengah dulu, ya. Tenang, kamu nggak sendirian. Saya blok, saya kasih warna hitam, warna putih, putih, putih hitam. Ininya putih, backgroundnya hitam. Nah, ini dia. Nah, kamu nggak sendirian. Banyak pembisnis online ngalamin hal yang sama. Oke. Terus ukuran fontnya saya besarin sedikit. Saya kasih 32 mungkin bagus. Jangan terlalu gede, 24 aja. Nah, seperti ini ya. Tuh. Headline udah jadi. Tambahan headline ini capek iklan udah jadi. Deskripsi singkat udah jadi. Sebenarnya ini kurang deskripsinya. Saya mungkin nambahin lagi. Tadi kan ada ya. Nih. Di kelas meta sini. Ini nanti aja. Baru kita sisipin gambarnya. Caranya seperti apa? Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Tambah komponen baru lagi ya. Tambah komponen baru. Nah, di sini ada teks gambar. Barulah kita ke gambar ya. Nih, gambar. Gambar. Upload gambar. Untuk gambarnya bebas ukurannya, tapi usahakan 1:1 ya. 1200 kali 1200 atau 800 kali 800. Intinya 1:1. Ini saya masukkan. Kalau sudah, di scroll. Nah, ini kan gambarnya kepotongnya tuh, kepotongnya. Caranya di bawah sini ada advance, ya, dibuka advance-nya. Scroll ke bawah pelan-pelan sampai bertemu di aspek rasio kayak ini, aspek ratio nih. Di off-in, nanti dia akan secara default membuat secara utuh gambarnya seperti ini tuh. Kalau kalau nggak di off-in nanti kita pilih itu 3/2, 3:2, 4:3, 16:9 ini jelek semua. Jadi saran saya di off-in aja biar 1:1 lagi atau biar udah dibuat secara default dari si skalefnya. Seperti ini ya. Ini udah. Headline udah jadi, tambahan headline udah jadi, sub headline udah jadi, baru kita tambahkan deskripsi singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau lulus asli kantor Tambah komponen baru lagi di paling bawah, itu sendiri. Kalau udah teks. enak sih. Tadi ini ada nih dari ChatGPT nih di kelas ini. Terus nih. Bisa di-copy. Ya di sini ya, paste dulu, baru saya rapin pelan-pelan. Oke, sudah. Nah, ini saya enter biar ada space jaraknya. Nah, ini ya. Terus saya kasih Poppins. Terus saya bold, udah bold, dan ukurannya saya besarkan sedikit. Oh, gedean 32, 18 berarti ya, 18. Bolehlah 18 ini masuk. Cara bikin iklan yang ngena, target market, optimasi iklan biar nggak boncos di kelas Meta Ads. Oke? Oke, bagus. Ini bagus, 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 bagus.
di kelas Meta Ads. Nah, kalau saya biasanya ini saya kasih edit-edit ya nih di kelas Meta Ads. Ini biasanya saya kasih yang namanya putih hitam. Kenapa seperti ini? Biar keren aja. Duh, maksudnya hitam, putih. Nah, seperti ini. Di kelas Meta Ads kamu akan belajar cara bikin iklan yang ngena, cara bikin iklan yang ngena ke target market, optimasi iklan biar nggak boncos, strategi praktis biar omset naik tanpa harus buang-buang budget. Saya tambahin satu lagi. Biasanya ada tambahan konsultasi gratis, konsultasi selamanya. Nah, seperti ini ya, cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, aman ini udah. Mungkin yang ini nggak usah saya bold. Balik lagi ya, kalau ngedit sih preferensi masing-masing ya. Jadi saya nggak bisa matokin untuk ngeditnya. Pokoknya inti dibuat semenarik mungkin aja. Biar orang tertarik saat melihat landing page kita. Ini mungkin blognya saya matiin aja biar nggak ini. Nah, mungkin saya kasih bold beberapa aja. Iklan yang enak nih, mungkin ini. Saya bold ke target market. Nah, ini saya bold nih. Jadi biar orang bacanya enak gitu. Strategi praktis biar omset naik tanpa harus buang-buang budget. Nah, berarti strategi praktis saja nih yang di bold. Nah, yang lain nggak usah. Terus yang bawahnya gratis konsultasi selamanya. Berarti gratis konsultasi Kak ini. Begini ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini contoh ya. Jadi usahakan nggak usah semuanya di bold. Kenapa? Karena ntar terlalu terlalu tebal, terlalu jelek hasilnya. Jadi yang di bold yang inti-intinya aja seperti itu. Kayak gini nih. Cara bikin iklan yang ngena. Nah, ngena kan otomatis orang ke distract tuh dengan kata-kata ngena atau kata-kata profit, cuan gitu. Nah, target market di bold. Terus bawahnya optimasi iklan biar nggak boncos. Nah, ini boncos di bold nih. Nah, biar nggak boncos. Terus bawahnya lagi strategi praktis biar omset naik tanpa harus buang-buang budget. Terus bawahnya lagi gratis konsultasi selamanya. Ini udah ya. Seperti ini udah jadi. Kalau saya biasanya di bawahnya saya kasih nih tadi kan ada tuh nih ya, cukup modal kecil. Nah, nih. Cukup modal kecil kalau tahu caranya. Copy, copy, Skalef, tambah komponen baru, fokus di teks lagi dulu aja. Teks, kita teks gambar teks gitu aja intinya. Jadi kita fokus ke teks dulu aja. Tapi jangan terlalu banyak teksnya. Ini di bold dan bebas ya kalau style. Kalau saya sukanya Poppins dan saya taruh tengah biar keren. Nah, terus ukurannya saya gedein sedikit. 24 mungkin. Nah, bolehlah 24. Cukup modal kecil. Bagus nih. Ini mungkin saya kasih cukup. Oh ya, ini saya kasih background aja nih. Bagus nih. Biru, hitam. Nah, kurang. Warnanya gradasi, jelek. Putih, hitam sih. Nah, gini aja udah. Paling bagus ini. Hitam putih. Kecuali judul, headline. Biarin orang langsung ngebaca headline-nya gitu. Hitam putih udah oke. Cukup modal kecil. Kalau tahu caranya, iklan bisa jadi mesin profit. Iklan bisa jadi mesin profit. Oke, sudah cukup modal kecil. Kalau tahu caranya, iklan bisa jadi mesin profit. Kurang bagus nih ya. Iklan bisa jadi, iklan bisa mendatangkan, oh ya jangan, iklan cukup modal kecil. Kalau tahu caranya, iklan bisa, saya bikin manual aja ya. Iklan bisa mendatangkan leads, leads yang banyak.
Cukup modal kecil, kalau tahu caranya, iklan bisa mendatangkan leads yang banyak. Leads yang banyak. Oke, nggak apa-apa. Coba, nih saya copy dulu aja. Saya mau minta ke ChatGPT, karena kita perintah-perintah aja. Buatkan saya teks yang ngehook seperti ini. Paste. Bentar. Iklan bisa Masih jadi ada? satu iklan bisa dengan strategi tepat. Iklan kecil bisa hasilkan omset besar. Iklan bukan cuma keluar tapi jadi setiap detik iklan bisa tarik leads. Oh, bagus nih. Setiap detik nih. Setiap detik iklan bisa tarik leads baru untuk bisnis kamu. Karena iklan itu cuma jembatan ya, Bapak Ibu semuanya ya. Kalau dia jago iklan tapi nggak bisa closing ya percuma. Ini saya ganti. Ini saya edit dulu tipis-tipis sebentar ya. Bold, ukurannya tadi berapa nih ukurannya? 24, 24, dan hitam putih. Wah, saya rusak. Wah, rusak nih. Hitam. Wah, rusak nih. Ngeheng nih, ngeheng, ngeheng. Bisa hapus. Ini saya ulangin. Hitam, putih. Udah, hitamnya udah. Hitam. Wah, terus saya kasih copy dulu aja. Ntar langsung saya semuanya aja deh. Bold, hanya 24. Setiap detik. Kemudian, ini semuanya aja langsung. Ininya warna kuning. Ininya warna putih. Masuk. Cukup modal kecil. Kalau tahu caranya, setiap detik iklan bisa tarik leads baru untuk bisnis kamu. Cuman warnanya kurang gradasi. Nah, ini Bang, merah. Skylab ini bisa dioptimasi nggak, Mas? Kenapa, Pak? Skylab ini bisa dioptimasi nggak ya? Kalau untuk saat ini, sih saya belum pernah nyobain ya Pak di optimasi karena sekarang ini saya cuma buat iklan doang gitu Pak, nggak lebih Oh, gitu. oke, Biasanya kalau siap-siap. optimasi kita tetap masih menggunakan WSP dan juga WordPress lah, nggak jauh beda gitu. Ya, Jadi ya. sekarang ini cuma buat iklan aja gitu, landing page doang gitu Pak. Jadi nggak usah ke apa ke yang lain-lain, kita fokus ke iklan landing page saja udah cukup. Nah seperti ini ya, merah bagus nih nggak apa-apa. Mas Merahnya boleh minta absennya, Mas? absen, wah saya nggak tahu absennya di mana tuh Pak. Boleh teman-teman yang tahu absennya di mana? Nggak ada absen kayaknya. Nggak ada absen ya Pak? Iya, dari pertama nggak ada absennya. Bang, Skalep sama Canva bedanya apa, Bang? Kalau Canva dia untuk bikin ads image untuk gambar. Nah, kalau Skalev dia untuk bikin landing page-nya gitu, Pak. Perbedaannya itu. Oh, ini belum diganti Poppins nih. Lupa Poppins, bold. Nah, sudah. Oke, sudah. Nah, jadi yang pertama yang atas ini headline ya. Bikin iklan auto profit meski modal receh. Capek iklan jalan tapi nggak ada closing. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak pembisnis online ngalami hal yang sama. Baru disisipin gambar. Nih gambarnya ya. Terus di sini mengenai produk kita, singkat aja tuh di kelas Meta Ads ini, mungkin gitu aja. Di kelas Meta Ads ini, di kelas Meta Ads ini, kamu
Nah, seperti ini aja. Di kelas Meta Ads ini kamu akan belajar cara bikin iklan yang enak ke target market, optimasi iklan, strategi praktis biar omset naik tanpa harus buang-buang budget yang buang-buang budget berlebihan, gratis konsultasi selamanya. Cukup modal kecil. Kalau tahu caranya, setiap detik iklan bisa tarik leads baru untuk bisa bagus nih ya. Udah cukup gini aja, simple ya tuh. Headline, subheadline, masih subheadline lagi, gambar, deskripsi ya. Deskripsinya ini sebutannya deskripsi ya, bebas lah orang mau sebutannya apa. Kalau saya bisa deskripsinya mengenai produk kita. Terus ini adalah CTA tambahan, lalu di bawahnya dikasih CTA-nya lagi. Contohnya nih, teks. Kalau saya bisa CTA-nya, ini kan kelas ya. Contoh ini kan saya bikin LP kelas ya. Gabung sekarang di kelas online Meta Ads ini gabung sekarang di kelas Meta Ads ini dan dapatkan bonus. Ini contoh bonus ya, ini CTA ya. Gabung sekarang di kelas Meta Ads ini dan dapatkan bonus ebook, contohnya ebook ya, ebook tutorial, ebook tutorial membuat ads image. Nah, membuat konten gini aja lah, nggak apa-apa. Nah, ini ya, gabung sekarang di kelas Meta Ads ini dan dapatkan bonus ebook tutorial membuat konten. Ini adalah CTA-nya. Kalau ini CTA preferensi masing-masing ya. Pokoknya bikin CTA semenarik mungkin biar orang akan langsung sambung ke WhatsApp. Seperti ini ya, 24 kegedean ini 24 18 saja. Nah, ini ya. Gabung sekarang di kelas Meta Ads ini. Targeting saudara. Ini saya copy. Nih, di kelas online. Dari sini sampai sini. Saya kasih background putih hitam. Biar keren. Ini nih suka-suka error ini ya. Ini Bapak boleh backgroundnya warna hitam. Backgroundnya warna kuning. Boleh, kuning. Ininya nggak usah diotak-atik, default aja, silang. Nah, gabung sekarang di kelas online Meta Ads ini. Ini kalau saya kasih jarak ini bagus nih. Gabung sekarang di kelas online Meta Ads ini dan dapatkan bonus ebook. Ebooknya saya edit tipis-tipis. Kuning disamain aja. Merah. Nah, tutorial membuat konten seperti itu ya. Jadi cukup seperti ini aja. Ebook tutorial membuat konten. Simpel-simpel aja. Coba mungkin yang ini nggak usah saya bold karena terlalu banyak di bold ya. Nah, ini aja nih bagus nih. Biar nggak kebanyakan di bold. Nah, seperti ini aja nih. Gabung sekarang di kelas online Meta Ads ini dan langsung bonus ebook tutorial membuat konten. Boleh? Seperti ini aja. Bonus.
Kalau nggak jangan konten tuh bonus ebook chatbot AI kan sekarang yang lagi viral tuh chatbot AI. Nah ini aja chatbot AI gini aja cukup ini mungkin gak saya boleh. Nah cukup gini aja. Gabung sekarang di kelas Meta Ads ini dan dapatkan langsung bonus ebook strip ebook chatbot AI. Udah gini simple dan di bawahnya yang pastinya ada kayak tanda-tanda panah itu ada di animasi nih. Tuh ya, animasi ya. Ini biasanya langsung kayak tanda panah buat ke WhatsApp kita atau buat ke tampilan WhatsApp atau buat ke fitur WhatsApp-nya. Nanti saya kasih contoh yang ini, saya pengen yang ini. Lalu udah cukup, di scroll ke bawah, tambah komponen baru lagi, terus kita cari tombol nih ya, tombol. Nah, tombolnya teks pada tombol daftar sekarang. Nah, terus biasanya kalau WhatsApp kan warna hijau ya, berarti warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, terus di paling bawahnya lagi saya tambahkan satu lagi, biasanya teks kuota terbatas. Nah, saya blok. Ya, saya ganti Poppins. Saya bold. Saya taruh. Terus ininya saya kasih kuning, merah. Ininya putih. Nah, biarin baca. Kuota terbatas. Dah, cukup gini, simpel banget kan. Kalau Bapak Ibu semuanya bisa perhatiin, simple. Yang penting ke inti-intinya aja. Ini headline, subheadline, gambar, konten, ini deskripsi mengenai produk kita, ini tambahan CTA, dan ini CTA-nya. Dan di bawahnya ada tombol button, dan di sini ada link WhatsApp-nya. Dan di paling bawah ditambahin kuota terbatas gitu. Jadi biar orang semakin buru-buru lah gitu saat dia buka LP kita, dia otomatis langsung daftar gitu. Jadi dia nggak perlu kelamaan daftarnya. Nah, biasanya kalau diperhatiin ini kan terlalu dempet ya nih, dempet nih kita bisa kasih jarak. Gimana caranya? Kalau saya biasanya dari gambar ya, gambar yang ini nih, tinggal diklik aja di sini klik gambar. Tuh, nanti ya di kiri sini otomatis akan langsung di drag ke gambarnya. Kita scroll sedikit ke bawah, tambah komponen baru. Nah, terus kita scroll ke bawah, dicari divider. Ini garis, biarin pembatas atau jarak divider. Nah, seperti ini ya. Divider ini bebas, mau ukurannya gede, kecil, terserah. Kalau saya biasanya 6, 4 gitu, kecil-kecil aja. 4, nah seperti ini. Cukup, kita cek lagi hasilnya ya. Biar ada pembatas antara gambar sama deskripsi mengenai produk kita. Di kelas meta sini kamu akan diajarkan, jangan belajar ini, jelek. Akan diajarkan. Nah, cara bikin iklan, oke. Nah, di sini di bawahnya ini kan terlalu dempet ya. Dikasih jarak-jarak aja nih. Tambah komponen baru. Scroll ke bawah. Section. Section itu adalah kayak secara otomatis range spasi, jarak. Tuh, dia nanti akan dikasih jarak secara otomatis ya. Jadi kita nggak usah ngetik-ketik, nggak usah pencet-pencet. Kita pilih aja section, nanti akan dipisahkan secara otomatis. Dipisahkannya nggak jauh biasanya. Satu baris. Nah, ini juga sama di bawahnya, tambah komponen baru, section. Tuh, biar ada jarak. Jadi yang ini dia khusus di tengah-tengah tuh, ada jarak dari deskripsi atas dan juga CTA yang di bawah. Terus saya perhatiin lagi, ini udah capek budget iklan. Ini saya kasih jarak ya. Kasih jarak nih biar bagus, tambah komponen baru, section. Nah, ini dia nih. Udah gini, simple kan tuh. Simple banget, mungkin kalau dipraktekin saya yakin cuma 30 menit selesai. Yang penting chatnya atau teksnya atau copywritingnya sudah ada, kita tinggal copy pasta gitu aja, udah simple, habis itu jadi nih headline, subheadline, gambar mengenai produk kita, terus di sini adalah tambahan CTA-nya,
CTA-nya simbol atau simbol buat ke WhatsApp dan di bawahnya WhatsApp, button WhatsApp. Simple udah kayak gini tuh. Jadi nggak usah, kalau untuk zaman sekarang atau detik ini juga, kalau ingin membuat landing page nggak usah terlalu riuh-riuh, nggak usah terlalu banyak-banyak, nggak usah terlalu panjang-panjang. Ini kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita fokus ke leads ya. Cara gimana? Daftar sekarang diklik, di scroll ke bawah, Nah, ini Facebook ya. Jadi kalau daftar atau button daftar sekarang ini diklik, nanti otomatis kita akan masuk ke sini, tombol ya. Di scroll ke bawah, dicari Facebook. Nih Facebook ya. Event saat tombol diklik. Nah, ini Facebook diklik, dipilih leads dan view content. Nah, dua ini ya, lead dan view content. Ya, cukup dua ini. Dan jangan lupa, kalau ini sudah lead dan view content, di sini ada 3 pilihan, 3 menu, konten, desain, dan juga pengaturan. Kita ke pengaturan, kita scroll ke bawah pelan-pelan, scroll ke bawah, ada Facebook lagi nih ya, Facebook nih ya, event saat landing page terbuka. Yang pastinya lead lagi, dan view konten. Nah, jangan lupa ya, jadi di pengaturan event saat landing page terbuka, dipilihnya view konten dan lead, dan juga di tombolnya ini view content dan lead juga. Nah, untuk ID Pixel jujur, kenapa Skylive lebih simple dan lebih efisien? Karena untuk ID Pixelnya kita tinggal naruh di sini tuh. Daftarin aja ID Pixelnya kita. Nih, nanti ID Pixel simpan, nanti otomatis di sini sudah muncul ID Pixel kita. Beda hal kalau misalkan kan kemarin ada yang nanya tuh ke saya, Mas gimana sih caranya nanam ID Pixel ID Pixel ke WSP? Jujur, kadang saya juga udah pernah mencoba, tapi tiba-tiba kan kita kan mencobanya dengan ChatGPT ya. Tiba-tiba itu script kita diberantakin aja gitu. Makanya kenapa menurut saya untuk landing page kurang efektif karena menggunakan script. Yang pastinya scriptnya kan ChatGPT perintah. Jadi lumayan ya, kalau untuk bagus ya bagus, cuma balik lagi preferensi masing-masing ya untuk hasil. Cuman kalau saya untuk landing page lebih prefer ke Skylive. Mudah, simple, dan juga bagus. Seperti itu ya. Tuh, kayak gini udah jadi. Dan jangan lupa di paling atas nama halamannya kelas, contoh ya, kelas Meta Ads. Nih, nama halaman tidak ngaruh ya. Yang ngaruh tuh nanti di slug URL-nya nih. Kelas Meta Ads. Kelas Meta Ads. Oh, panas ya. Lalu di sini ya dipilih ya domainnya ya, tuh domainnya. Tuh, dipilih aja, ini sudah oke, udah selesai. Habis itu diterbitkan. Seperti itu ya jadinya. Baik, ada pertanyaan silakan. Karena jujur cukup simpel sih, tinggal yang penting kita mempersiapkan konten gambarnya, habis itu copywriting-nya, barulah kita buka Skylive. Kita tinggal copy, paste. Dan jangan lupa teknik bermain Skylive itu cukup simpel dan harus dipahami. Yang paling pertama teks. Jadi teks, gambar, teks, CTA. Udah simpel gitu. Jadi teks, gambar, teks, simbol, CTA, dan juga button. Udah simpel kan? Teks, gambar, teks, simbol, button, penawaran. Atau kuota terbatas, atau daftar sekarang bebas ini, apa aja. Jadi menurut saya untuk Skylive lumayan mudah dibandingkan dengan WSP dan juga WordPress, karena kalau WSP kan menggunakan script ya, dan juga hasilnya menurut saya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena kalau kita perintahnya tidak bagus, hasilnya pun juga tidak bagus gitu. Beda hal dengan Skylive. Kalau Skylive kita tinggal copy paste, edit jadi selesai, udah seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Mas, mau bertanya nih Mas, kalau dalam Skylive ini berapa banyak link yang kita bisa berikan Mas? Itu kan ada hyperlink ya, gitu Yang kan? mana Pak? Misalkan, Yang di pengaturan ini ya? ya bukan yang tadi itu, balik nih Mas, ada logo rantai kan tuh, Di mana tuh Pak? Ini sebelahnya huruf. Nah itu, misalnya gini Mas, dalam satu landing page itu saya mau mengkonekkan nih Mas, landing page itu tadi kan pertanyaan saya awal tadi bisa menjadi sebagai bio profile kita gitu kan ya. ya. Nah,
di dalam WSP gitu. Saya konekkan WSP ya karena ini kan menarik karena penjelasannya Mas itu kan kalau di WSP pixelnya kan agak susah ya Nah, berdasarkan setuju banget. pengalaman ya. Benar-benar. Nah, ini menjadi satu breakthrough ya. Ya, Ya, dalam hal ini saya mau bikin gitu misalkan di WSP saya itu ada beberapa kategori Mas. Nah, kategori misalkan kategori 1 2. Nah, saya mau melink tuh antara hyperlink kan di sebelah huruf apa tadi ya? Huruf G apa sih itu? Nah, itu maksimal berapa ya? Misalkan saya menjelaskan produk satu lebih detail. Nah, ketika saya klik dia lari ke ini saya gitu loh, ya, Mas. ya. Bisa nggak sih Mas? Karena kan kalau ini saya lihat, nah nanti kita tetap pakai pixelnya dia sih Mas, pixelnya ini. Karena saya kan udah mau mulai nge-add juga ya pelajaran Ya, dari Mas. Terima kasih. ya sama-sama. Baik, mungkin kalau untuk hyperlink ini bisa sebanyak-banyaknya, mungkin maksimal kayaknya 15 sampai 20, jadi bisa sebanyak. Tapi jujur, kalau yang Bapak sampaikan tadi itu kayak hyperlink itu jujur untuk saat ini Skalef, menurut saya ini pandangan saya, jadi boleh diambil boleh enggak. Skalef itu pure untuk iklan landing page saja. Jadi kalau yang Bapak sampaikan tadi, misalkan biodata terus dimasukin di WSP dan juga lain-lain, itu menurut saya kurang efektif. Kenapa? Intinya Skalef ini lebih tepatnya bagus cuman buat landing page, nggak lebih untuk iklan. Nah, kalau yang tadi Bapak sampaikan itu, mungkin saran saya bagusnya menggunakan WordPress seperti itu, Pak. Gunakan WordPress biar hasilnya lebih bagus dan juga efisien seperti itu, Pak. Siap, terima kasih Mas. Jadi kalau bio lebih baik ya pakai BioLink atau Link pakai aja, Linktree aja, ya. Pak. Link aja. Ah, Simpel aja, benar. Gitu. benar. Kalau misalkan ini berarti tetap ini adalah sebagai apa namanya kalau membantu ketika kita ads di Meta, ini kan ada variety pixelnya ya Mas. Ini sebagai apa namanya etalase awalnya gitu lah Mas ya. Yang simpel gitu kan orang kan banyak kan mobile ya Mas ya dibukanya ya Mas ya. Benar. Oke, Jadi, terima kasih Mas ya, penjelasannya. sama-sama, Mas. Nah, jadi Mas, satu lagi, ini ya, Pak. bisa pakai tadi kan ini bayar 20.000. Ya, Ini bisa pakai domain sendiri atau gimana sih Mas? 20.000 itu bisa, tapi kadang dia error. Jadi kalau mau yang pasnya 47.000 Punya sendiri. Per tahun ya Mas atau per bulan? satu bulan dia, Pak, 1 bulan. Oh, per bulan. 1.000 ya. Jadi kayak biasa daftar, tapi nanti bedanya kalau yang 47.000 tuh dia nanti dapat bikin landing page-nya banyak, itu kurang lebih mungkin 100 sampai 50 kalau nggak salah gitu. Oh, banyak banget, kebanyakan Ya, Pak, Mas. banyak intinya, Pak. Jadi Gitu. kalau misalkan yang ya, skala ekonomis kita berarti yang cukup 20.000 aja ya Mas. Kalau Jadi, cuma butuh 1 2. 1 2 ya, pokoknya kalau misalkan produknya dikit nih, yang penting simpel-simpel aja, nggak usah yang beli mahal-mahal, beli yang 20.000 juga udah cukup kok, Pak. Oke. Apa-apa, amalkan aja. Nggak usah beli yang mahal-mahal gitu. Makasih Mas. Coba dulu maksudnya kita trial dulu. Ya, Berhasil siap, nanti kita aman, bisa. aman. Tapi Ya kan? Makasih Mas. ya sejauh ini Bapak Ibu semuanya pada paham kan? Itu yang Paham, view Pak. konten tadi apa, Mas? Step-stepnya. Yang view konten tadi lah. Baik kok. Baik Kenapa? aja. Yang view konten tadi loh, yang di bawah di pengaturan tadi apa maksudnya? Oh, pengaturan ini, Pak. Nah, oh ya, balik, oke. Itu bagus, pertanyaan bagus. Nah, jadi kalau kita sudah bikin nih, contoh ini kan sudah jadi ya nih, dari atas sampai bawah udah jadi nih ya. Tampilan landing page-nya. Jangan lupa dipastiin, ini sebenarnya aspek penentunya. Kenapa aspek penentu? Kalau tidak kita nyalakan, kita tidak bisa melihat baca datanya nanti. Kan kalau yang udah pernah beriklan, Meta Ads, kalau tidak di drag button-buttonnya ke lead, itu kita nggak bakal muncul nanti data-datanya gitu. Jadi kalau landing page udah jadi seperti ini, dari atas sampai bawah nih, sampai mentok, yang paling pertama, kita klik nih, button WhatsApp-nya nih ya, daftar sekarang, kita klik. Nah, di kiri sini nanti udah otomatis, terus di scroll ke bawah, pelan-pelan, cari Facebook nih, event saat tombol diklik. Nih, Facebook nih ya. Facebook dipastikan lead dan view konten. Nah, di sini banyak nih, cuman lead dan view konten aja, yang lain nggak usah. Itu yang pertama, di button WhatsApp sini. Yang kedua di mana? Yang kedua ada di pengaturan nih. Pengaturan sini, menu ketiga di samping desain, diklik aja pengaturan. Lalu di scroll ke bawah pelan-pelan, dicari Facebook lagi. Nih, event saat landing page terbuka, yang pasti masih di kolom Facebook. Karena di satu kolom Facebook ada beberapa aspek yang perlu diisi. Yang pasti di dalam kolom Facebook kan ada pixel, terus ada event, ini sebutannya kayak extension. Kalau misalkan udah download extension nih muncul ya, nih tuh. Nih lead ya, Meta Pixel Helper nih, seperti ini. Kalau ini tidak kita pasangkan lead dan view content, nanti tidak bakal muncul ininya nih.
otomatis data kita, data orang yang saat sudah membuka halaman landing page kita tidak bisa kelihatan gitu. Jadi nanti di dashboard kita nol. Padahal kita udah dapat lead nih satu, tapi di dashboard nol. Kenapa itu? Gara-gara kita tidak menaruh view content lead di sini, di pengaturan dan di button WhatsApp-nya seperti itu, Pak. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya, diperhatikan Oh iya, baik-baik iya. di buttonnya, di button WhatsApp-nya. Yang pertama di button WhatsApp, dipilih view content dan lead. Lalu yang kedua di pengaturannya di kolom Facebook ya, kolom Facebook. Di kolom Facebook di bawah Facebook Pixel ID, view content dan lead juga. Kalau ini atas biasa kok, ID Pixel nih tinggal ditambahin aja, tambahin. Contohnya nama ini nama, jadi ntar kita tinggal ketik nama, muncul nih ID Pixel kita. Jadi kita nggak usah ngetik-ketik lagi. Gitu. Ini sudah otomatis dibuatkan. Di save lah. Gitu. Pulang kampung. Baik, ada Anak lagi yang mau kecil. ditanyakan? Boleh nanya Mas, Iya, Pak, silakan. tapi bising kan untuk Bisales kan 20.000. Pada Kenapa? saat 20.000 pada saat register ya. Ya, Ada pilihan 47.000. Itu ada di mana? kenapa, Pak? Kenapa? Ada pilihan 20.000 sama 47.000 itu pada saat registrasi aja atau gimana? Tapi nggak tahu Bukan, ini jadi kasih punya. saat kita pertama kali registrasi, kita cuma disuruh membayar 20.000. 20.000 itu dapat membuat landing page 3 ya, 3 doang Pak, nggak lebih gitu. Nah, kalau misalkan bisnis kita udah maju nih, udah maju, otomatis kita harus bikin landing page banyak. Caranya gimana? Pelanggan Kairus ya. Mas dulu ya, Pengalaman pribadi. Sit. Yang berikutnya ya. Yang pastinya di tampilan home ya, kan otomatis di home ya. Jangan lupa di sini banyak pilihan ya, tuh banyak order. Oke. Misalkan nih landing page lagi, Siapa malu? ke setting, Besok itu. payment, terus ke billing. Nih ya, tuh. Ini kan masih yang gratis nih ya, masih gratis dan masih aktif. Mungkin kalau yang bayar payment method mungkin nih. Bukan, bang, bisa pencet kan saya. Nah, ini dia nih ya. Contohnya nanti kalau kita sudah memasukkan, kalau sudah meregistrasi dengan 20.000 nanti masuk ke sini. Lalu untuk belinya order sebentar. Order. Di sini kan bisi sesar kalau diskon domain address billing. Ini upgrade ya. Jadi kita ke billing upgrade. Nih, 47.000, 147, 247 dan 497. 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan dan 1 bulan. Jujur harganya lumayan mahal sih menurut saya. Karena apa? Tuh, bedanya 47.000 dia dapat membuatnya unlimited malah tuh, unlimited tanpa batas membuat halaman landing page-nya. Berarti dengan 47.000 bisa bikin sampai 1.000 landing page tuh. Story 1 Per bulan. ini story 180 hari, oke. Bedanya kalau ini 3 nih, 3 yang 20.000 itu 3. Kalau yang 47.000 dia unlimited tanpa batas, berarti bisa bikin 1.000, bisa bikin 5.000 landing page seperti itu. Dan Skylive ini bukan beli ke TTK ya, Skylive ini beli ke orang yang membuat Skylive sendiri gitu. Karena saya juga numpang di Skylive ini, kenapa? Karena jujur Skylive ini menurut saya bagus untuk landing page ya. Penjelasannya putus-putus Mas, itu suaranya Mas Abdul. Putus-putus ya Ada Pak? yang itu yang apa? Iya. Yang Ada yang linknya on tapi itu tuh Pak, link aja di Oke, Mas. udah aman ya Pak? Ya, makasih. Ya, makasih Mas. Mas berarti ini jatahnya kita 1 bulan yang gratis ya Mas ya? 1 bulan bener Pak? 31 hari nih ya, 31 day. Oh, itu 47.000. 47.000 1 bulan. Sendiri, mungkin karena biar lebih detail. Kenapa Pak? Kenapa? Ada tutorialnya kan ya kalau nggak salah tadi ya? Sekali sendiri tutorialnya kan? Ada kok, ada. Tutorial ada. Ya? Ada, aman. Karena apa, Skylive ini, ya ibaratkan Skylive ini membantu UMKM lah, kayak gitu pasti. Membantu UMKM.
Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena ini masih Skalev sih masih muda lah ya, masih simpel. Mas, sebenarnya Skalep ini lebih memudahkan ya. Kalau ini kan jadi kita nggak usah coding-coding, tinggal Ya, benar. tinggal ini ya Mas. Ya, Tinggal drag benar, and Pak. drag apa gambar-gambar kita yang kita punya, deskripsinya di Ah, bawah gitu ya. benar, benar, benar. Mas, ada di sini ada kuota ininya nggak? Kuota apa? Kalau ini kan biasa ada berapa giga gitu loh Mas. Ada nggak sih keterangannya? Berapa giga? Nggak ada sih, Pak, kayaknya tuh, Pak. Itu kosong. Ada Cuma ya? unlimited nggak ada sisanya. Aman. Unlimited tuh unlimited jumlah landing page-nya kan? Bukan, Jumlah. unlimited itu tanpa batas, Pak. Berarti dengan 47.000 bisa bikin 100.000 landing page bisa kayak gitu, Pak. Ya, misalkan kita mau kategori Ah, satu, misalkan produk satu, ada ah, beberapa sub produk-produknya di dalam ini nanti kita bikin landing page 2 untuk kategori bisa, produk bisa, 2 bisa, gitu loh. bisa kayak gitu, bener, Pak. Benar, benar, Itu benar. maksud saya gitu. Jadi maaf sedikit menyimpang mungkin kalau bisa pakai Bioling atau pakai Hmm. Linktree gitu kan. Kita mau lari, oh mau produk satu, nanti keluarnya ketika dia klik adalah landing page si produk satu yang dari Benar, Skalpnya gitu ya benar, Mas Pak, ya. benar. Seperti itu, benar. Itu Bapak Nah, paham lah. makanya mudahnya kan ini drag and drop gitu loh Mas, Nah, nggak pusing gitu. udahnya ini seperti WordPress saja gitu, tinggal drag and drop, copy paste lah gitu, Pak. Oh iya, Lebih siap simpel. siap. Dan ada ketika kita mau bikin iklan dengan Meta, Hmm. misalkan produk satu, khusus produk satu kita pakai pixelnya pixel satu nanti dikoneksinya Ya, seperti itu ya Mas. Produk dua, jadi dia per produk dan per pixel gitu kan. bisa juga di sini bisa. Ya. Jadi di sini makanya Skalef ini khusus untuk iklan ya, iklan landing page ya. Jadi nggak usah SEO, nggak usah ditanya inspeksi, nggak usah ditanya link-link, nggak usah. Intinya Skalef, jujur menurut saya fokus ke iklan landing page saja, nggak lebih, nggak kurang gitu. Itu Pak. Ya lebih mudah sih Mas. Lebih simpel sih Pak gitu, lebih enak lah gitu Pak. Dari pengertian yang Mas berikan tentang landing page, apa saya bisa buat pengertian lain tentang landing page, yaitu template yang bergerak. Template yang bergerak di sini juga ada kok Kak. Bisa masukin video nggak sih Mas? Sampai Bisa, bergerak kayak bisa, video. bisa. Embed Pak, embed, dimasukin embed bisa. Oh embed ya? Embed bisa. Jadi ini kan banyak nih pilihannya, dicoba-coba aja Pak. Simple kok Pak, jadi nggak usah ribut-ribut, nggak usah coding-coding. Ini contoh Jadi nih ya, kita ini kalau embed ya. bayar itu Mas Tuh, setiap bulan masukin trial embed nih. gitu ya. Saya bayar dua Kenapa? puluh ribu. Saya Ya. bayar dulu 20.000. Jadi Hah? trial per bulan gitu dapat 3 gitu ya. Hmm. Buat belajar gitu lah, taruhlah kita punya modal 60.000 buat 3 bulan gitu ya, Ya, tentang Skalep benar. gitu ya. Baru nanti kita upgrade ke yang 47.000 bisa 47.000 kali ya gitu, Mas. pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan gitu. Iya iya iya, siap, terima Pelan tapi kasih. pasti, seperti itu Pak. Mas Abdul, Iya Pak. Mas, kaitannya biaya yang tadi ini misalnya tiga, yang tadi kan 20.000. Ya, Terus kita continue tuh, ya. biayanya 47.000. Hmm. Nah, di luar biaya yang Skalef ini, nanti biaya yang Meta Ads yang di iklan di Facebook tetap ada ya? Masih Jadi gimana ada Pak, biaya gimana? ini, Ya. ada biaya iklan Facebook. Iya, jadi kalau iklan Facebook ya tetap iklan Facebook Pak, beda gitu Pak, beda. Nggak sama Jadi gitu ada Pak. dua ya, Beda, biaya ini bener Pak, juga, beda. biaya Facebook juga. Oke Mas, Siap, sama-sama Pak. Intinya Mas, ya, Skalef, Meta Ads gitu. Skalef ya, cuman buat nadah untuk bikin landing page-nya. Kalau Meta ya, Ads nadah untuk bikin iklannya kayak gitu Pak contohnya. ya. Jelas Mas, makasih ya Mas. Sama-sama Pak. Siap rekamannya nanti ada Kak. Materi titik terang kreatif keren-keren. Siap, makasih ya Kak Pak Dadan. Pak Abdul, itu kalau sudah diterbitkan, itu maksudnya itu nanti langsung masuk ke Facebook itu atau gimana? Kenapa? Kenapa Bu? Itu tadi selesai landing page, selesai kita buat kan diklik Terbitkan, simpan dan terbitkan paling Ya, kanan sini ya, paling kanan. Nanti kalau ya, sudah, itu, kalau sudah itu nanti disimpan ya Bu gimana? Lanjut Bu, lanjut. ya nanti kalau sudah terbitkan itu maksudnya dia langsung masuk ke Facebook atau gimana gimana? Bukan, nanti kalau sudah disimpan dan terbitkan, nanti di tengah-tengah sini kita dikasih link nih. Dikasih link. Linknya itu Oke, seperti ini contohnya. linknya nanti yang gitu. Nih, Ya, ya. linknya. Ini contohnya ini ya. Bisa edit. Contoh ya. Bisa simpan dan terbitkan ya. Simpan dan terbitkan. Nah, nanti muncul nih, ini linknya nih. Linknya dimasukin ke iklan Meta Ads-nya seperti itu. Yang pastinya dengan funnel prospek seperti itu. Ini di copy. Nah, kalau dibuka nanti muncul landing page-nya seperti itu.
Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung masuk, enggak gitu. Jadi ini cuma Iya, ya. catatnya doang gitu. Paham ya Bu ya? Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Bu, aman. Terima kasih, siap sama-sama Pak Doni. Untuk absen, waduh, saya nggak tahu nih absennya ada apa enggak nih. Saya juga kalau kalau absen saya nggak pernah ngurus ya Bapak Ibu semuanya. Nggak ada absen. Nggak ada absen ya Pak? Ya mungkin nggak ada absen. Aman, berarti aman. Udah pokoknya yang penting belajar aja, belajar. Nanti di pertemuan, sebentar saya cek ya. Di pertemuan Depannya Mas ya. berikutnya, Senin. Senin ya Pak? Sebentar ya, saya cek dulu ya Pak. Iya. 25 Mas. Bulan Senin 5 ya? ujung. Apa itu Pak? Iklan ya? Sebelumnya udah pada pernah iklan belum? Ya 25 ya. Pak. Udah belum Pak? 26. Belum ya? Udah belum? Belum. Mas. Putus-putus suaranya Pak? Belum pernah iklan. Oh, belum pernah. Oke, nanti mungkin saya ngajarin. Nah, nanti di pertemuan ke-6 itu, maaf, di pertemuan ke-7 berarti ya. Pertemuan ke-7 adalah, sebentar saya cek dulu nih. Membuat iklan. Oke, nanti di pertemuan ke-7 Skalefnya berfungsi atau kepake kenapa? Karena di pertemuan ke-7 kita beriklan dengan funnel atau dengan campaign prospek, di mana di prospek itu harus mempunyai linknya ini, link landing page, atau sebutannya funnelnya seperti ini ya. Ini saya jelasin funnelnya dulu ya. Iklan funnel prospek, otomatis kalau diklik oleh orang masuk ke landing page. Dari landing page masuk ke WhatsApp. Seperti itu funnelnya jadi. Jadi alurnya iklan, konten gambar, diklik masuk ke landing page diklik lagi masuk ke WhatsApp gitu. Mungkin nanti di pertemuan besoknya hari Senin ya, berarti insya Allah ntar saya kasih sedikit ilmu dan trik and trik karena jujur algoritma Meta sekarang udah berubah sedikit ya. Kenapa udah berubah? Nanti saya jelasin secara ringkas saja nanti di pertemuan berikutnya hari Senin. Nanti saya ada trik and trik biar bisa meminimalisir budget iklan biar nggak terlalu nge-spending besar. Yang pastinya harus menggunakan prospek. Makanya saya saranin harus disiapkan landing page-nya. Beda hal kalau kita ngiklan CTWA. Kalau kita ngiklan CTWA, jujur itu lumayan jor-joran. Pasti mau produk apapun itu pasti jor-joran. Kenapa? Karena funnelnya cuma 2. Dari konten langsung masuk ke WhatsApp. Beda hal dengan funnel campaign prospek. Dari konten gambar, diklik, masuk ke landing page. Landing page diklik lagi, button WhatsApp, masuk ke WhatsApp. Kayak gitu. Jadi, kenapa orang lebih banyak menggunakan prospek atau funnel landing page? Karena dia yakin kalau udah masuk ke landing page, ya konten gambar, udah masuk ke landing page, otomatis orang baca nih dari atas sampai bawah, dari headline sampai ke button WhatsApp, diklik button WhatsApp-nya, terus masuk ke WhatsApp kita, otomatis range closing-nya itu insya Allah 70-80%. Seperti itu. Beda hal kalau kita ngiklan CTWA, dari konten gambar langsung masuk ke WhatsApp. Itu kenapa range closing-nya bisa jauh dibandingkan LP? Karena kita harus menjelaskan dulu produk kita, follow up dulu, ngasih penawaran yang menarik. Jujur menurut saya kurang efisien, kita lebih baik menjelaskan secara detail dan juga kita kasih headline-headline dan juga penawaran produk kita di landing page. Jadi orang saat udah buka landing page, lalu dia mencari button WhatsApp, diklik button WhatsApp, insya Allah rate closing-nya 70-80%. Seperti itu. Dicoba aja. Tapi balik lagi ya, jangan sampai lupa, iklan itu hanya jembatan ya, jembatan di mana orang bisa melihat sebaran iklan kita, lalu diklik iklannya, entah itu masuk ke WhatsApp atau masuk ke landing page, masing-masing ada caranya. Kalau sudah masuk ke WhatsApp ataupun LP, lalu masuk dari LP masuk ke WhatsApp, dari konten masuk ke WhatsApp, itu balik lagi tinggal kita pinter-pinter closingin. Jadi ya, misalkan ada yang nanya, Mas, kok ini saya lead-nya banyak, tapi kok hasil closingnya 2-3, ya itu berarti bukan kesalahan dari settingannya, jujur. Kenapa? Karena balik lagi, Meta Ads itu hanya jembatan untuk menemukan klien atau customer di luar jangkauan kita, seperti itu. Tapi jangan lupa, di dalam settingan iklan,
nanti di hari Senin insya Allah ya, di dalam settingan iklan itu ada namanya interest demografis. Nah, demografis itu detik ini penentu. Sekarang AI bolehlah kita menggunakan AI. Jadi contoh nanti kalau saya biasa ngajarin, saya menggunakan teknik 1 2 1 2 2, kalau nggak 1 2 3. Yang dimaksud dengan 1 2 2 ataupun 1 2 3, satu itu campaign atau funnelnya, campaignnya misalkan ke prospek. Habis ke prospek satu, habis itu otomatis nanti dibuatkan namanya ad set interest. Nah, ad set interest ini di mana di ad set interest ini kita bisa mengisi anggaran, target lokasi kita, umur, demografis, target sosial media kita, platformnya. Nah, di interest inilah sangat penentu juga untuk detik ini. Baru nanti masuk ke step ketiga. Step ketiga tuh adalah ads image dan juga copy writing-nya. Jadi kalau saya biasanya tekniknya 1 2 1 1 3 1. Jadi satu campaign-nya contoh prospek ya. Satu campaign prospek, 3 ad set, dan 1 ads image. Jadi kontennya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Cukup satu konten, tapi dilarikan atau di-drag ke prospek, ke landing page seperti itu. Kenapa 1 3 1? Jadi nanti triknya seperti ini nih. Satu campaign prospek, 3 ad set, dan 1 ads image. 3 ad setnya kita edit menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita gunakan AI. Boleh full AI, jangan ada yang diedit satupun. Dari demografis, lokasi, kalau misalkan lokasi pasti diedit lah. Pokoknya selain lokasi, jangan ada yang diedit. Itu menggunakan teknik AI zaman sekarang. Lalu settingan interest yang kedua, kita edit umur, kita mainin umurnya, sama demografisnya. Umur biasanya kalau misalkan produk jasa itu umur di range 35 tahun sampai 58 tahun. Pokoknya 35 sampai 55 ataupun 35 sampai 57. Itu range umur tuh. Insya Allah pasti closing itu ya. Bukannya pasti ya, pokoknya ada leads lah, leadsnya banyak. Tapi jangan lupa demografisnya juga penentu. Itu yang kedua, settingan yang kedua. Lalu settingan yang ketiga, platform. Platform juga jujur, saat ini ngaruh. Misalkan platformnya Bapak Ibu semuanya, contoh nih, Bapak Ibu produknya haji ya, produknya haji. Kalau dilempar ke platform Facebook dan juga Instagram itu kurang efisien. Kalau saat ini, kalau produk haji, travel haji dan umroh itu lebih bagus ke Instagram gitu. Jadi sekarang ini udah banyak perubahan ya. Jadi nanti pas saya ajarin nggak usah ini, kita belajar bareng-bareng aja. Intinya platform, kalau dulu tuh platform jarang diotak-atik ya. Contohnya kenapa jarang diotak-atik? Platform di settingan ad set interest tidak pernah diotak-atik sama sekali kalau dulu. Kalau sekarang pasti diotak-atik. Kenapa? Karena beberapa produk ada yang cocok masuk ke Instagram, ada yang cocok masuk ke Facebook seperti itu. Lebih tepatnya, lebih enaknya nanti hari Senin aja kita bedah bareng-bareng ya, Bapak Ibu semuanya. Karena pas banget kita beriklan menggunakan landing page atau prospek ya, funnelnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Karena sudah mau asar, saya juga sudah lelah. Mas, Ya, Bu. itu ketika saya buat iklan lewat Facebook. Oke, nomor saya nih. Maaf, produk saya kan umroh haji. Kalau milih di demografi itu kok milihnya gimana ya? Kalau saya milih umroh itu kok nggak muncul ya adanya. Memang Bu. Jadi yang diketik jangan umrohnya Bu, nggak bakal muncul umroh. Yang diketik itu contoh nih, kan travel haji dan umroh kan kalau kita mikir ya Bu ya, secara logis ya Bu ya, harga travel haji dan umroh mahal kan Bu, bener kan Bu? Di atas 20 juta kan, bener kan? Contoh lah, umroh plus Turki, umroh plus Dubai, nggak usah lah, umroh biasa aja tuh 20 juta. Nah, kita targeting demografisnya tuh ke owner, pemilik usaha, gitu-gitu Bu. Kalau misalkan kita demografisnya ngasal, percuma nggak bakal ada lead gitu. Lead satu tapi leadnya sampah gitu. Makanya demografi sekarang itu penentu. Kenapa yang saya sarankan kita menggunakan teknik 1 3 1, satu campaign prospek, 3 ad set interest, dan 1 konten, dah gitu aja. Jadi kontennya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita banyak di ad set interest-nya, kita edit itu 3-3-nya berbeda masing-masing gitu. Nanti aja kita belajar bareng-bareng di hari Senin insya Allah. Oh iya. Tapi mungkin di hari Senin nanti produknya apa ya? Saya juga bingung produknya nih. Umroh aja Pak. Umroh jangan, umroh ilmu mahal Bu. Hari Senin jam berapa Mas? Hari Senin jam berapa? Kenapa? Jam berapa hari Senin?
hari Senin jam berapa ya? 1.30 kalau nggak salah ya Pak. Jam 1.30 atau jam 1-an lah Pak. Mungkin jam 1.30 ya Pak hari Senin. Mungkin nanti Oke. saya produknya saya mikir-mikir dulu. Jujur mungkin nggak bakal mungkin lah saya kasih produk yang ekstrim karena kan itu lumayan lumayan apa ya? Lumayan lebih lah ya kan. Pokoknya nanti saya kasih yang produk-produk standar-standar aja ya gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kalau umroh jujur nggak bisa karena apa? Umroh itu produk sulit. Kalau winning kan lumayan, cuan itu satu closing dapat berapa itu kan gitu. Kalau umroh jujur umroh itu ada ilmunya sendiri ya, gitu seperti itu ya. Baik, mungkin Satu cukup ya. lagi, Panggil aja Mas Abdulnya, Bu. Mas, itu Kak, saya target lokasi itu kan saya pilih katakanlah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kok yang muncul dari Palembang, Papua itu kenapa ya? Karena Dari luar luar pulau. karena kan kalau ibu udah ketik lokasi di bawahnya tuh ada yang bisa dicentang, ada yang enggak tuh. Jangkauan di luar lokasi kita. Nah, Iya. itu centangnya Oh, itu centangnya matikan. dihilangkan. Oh, Jadi kenapa centangnya dimatikan? Biar selain target yang kita cantumin, lokasi nggak bakalan muncul, nggak bakal kena iklan kita gitu. ya ya. Ini Ya nomor saya coba Bapak lah. Ibu semuanya ya. Kalau mau ada konsultasi boleh dicat aja ke nomor saya. Oke sudah ya cukup ya dikarenakan ini sudah asar. Karena saya sudah lelah jujur saya dari pagi nge-zoom ini dari sebelum Jumat Makasih, setelah makasih. Jumat sampai habis Jumat kepala saya udah ngebul ini udah ngebul banget udah pusing. Saya butuh rest sedikit ya. Bapak Ibu semuanya. Mantap. Karena saya juga Mantap, Mas Abdul. Zoom WSP setiap hari juga jam 9.30 sampai jam 11 ataupun jam 12 ya. Pasti Mas Abdul. Siap, mungkin cukup ya sekian. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di Zoom sore ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih. Mas Abdul. Kasih. Wiki, wiki. Salah.